Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan di pagi hari ini. Di sini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Dengan saya sendiri, Novi Eka Arifin Tias, dan kedua teman saya, Mas Munirul Ihsan dan Mbak Trinovianti. Mengenai pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Pengertian pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Pengertian pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara, mendekati, atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti. Pengertian pendekatan dalam bimbingan dan penyuluhan adalah proses perbuatan seseorang atau konselor untuk berhubungan dengan seorang atau klien yang dilakukan secara dekat dalam rangka untuk menggali permasalahan dengan metode yang terencana secara cermat agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Konselor penanganan masalah tanpa didukung oleh penguasaan pendekatan, strategi, dan teknik-teknik konseling yang memadai. Niscaya, bantuan yang diberikan kepada siswa yang bermasalah atau klien tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian, macam-macam pendekatan bimbingan dan konseling itu ada 6. Yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, pendekatan client centers. Yang ketiga, pendekatan behavioristik. Yang keempat, pendekatan realitas. Yang kelima, pendekatan analisis transaksional. Yang keenam, pendekatan Gestalt. Nah, yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendekatan psikoanalisis. Menurut Corey mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian. Psikoanalisis diciptakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1986. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam kesadaran, sedangkan alam kesadarannya dapat diumpamakan seperti puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Sebagian besar gunung es yang terbenam itu diibaratkan alam ketidaksadaran manusia itu sendiri. Psikoanalisis memandang kepribadian manusia dalam dinamika kepribadian manusia itu tersusun atas 3 sistem yang terpisah antara satu dengan yang lainnya, tetapi tetap saling mempengaruhi. Ketiga sistem itu dikenal sebagai id, ego, dan superego. Id merupakan subsistem kepribadian asli yang dibawa manusia sejak awal ia dilahirkan ke dunia. Yang kemudian, ego bertindak sebaliknya. Ego berperan menghadapi realitas hidup yang berasal dari kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan superego merupakan kode moral bagi individu yang menentukan apakah suatu tindakan baik atau buruk dan benar atau salah. Perkembangan kepribadian itu hanya dipengaruhi oleh 5 tahun pertama dalam kehidupan. Secara berurutan, fase perkembangan tersebut meliputi fase oral, fase anal, fase valis, fase laten, dan fase genital yang telah dijelaskan pada psikologi perkembangan dulu. Yang kemudian, kesadaran dan ketidaksadaran. Freud membagi kesadaran dan ketidaksadaran menjadi 3 bagian, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Peran dan fungsi konselor. Dalam melakukan praktik psikoanalisis, seorang konselor akan bersikap anonim, atau konselor berusaha tidak kenal klien dan hanya berbagi sedikit pengalaman dan perasaannya agar klien dapat memproyeksikan dirinya kepada konselor.
Fungsi utama konselor dalam psikoanalisis adalah membantu klien mencapai kesadaran dirinya agar jujur dan mampu melakukan hubungan personal yang efektif, mampu menangani kecemasan serta realistis, dan mampu mengendalikan tingkah laku yang impulsif dan irasional. Tujuan psikoanalisis. Tujuan psikoanalisis adalah membentuk kembali struktur karakter individu yang awalnya tidak sadar menjadi sadar dalam diri klien tersebut. Proses konseling dipusatkan untuk menghayati atau mengingat kembali pengalaman-pengalaman pada masa anak-anak, sedangkan masa lampau ditata, didiskusikan, dianalisa, dan ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksikan kepribadiannya tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan client centered. Pendekatan ini merupakan corak yang dominan yang digunakan dalam pendidikan konselor. Salah satu alasannya adalah pendekatan ini memiliki sifat keamanan. Pendekatan ini menitik beratkan untuk mendengar aktif, memberikan respek kepada klien, menjalin kebersamaan dengan klien. Untuk itu, dibutuhkan terapi client centered secara khas merefleksikan isi dan perasaan, menjelaskan pesan-pesan yang membantu para klien. Fungsi utamanya sebagai penunjang pertumbuhan pribadi klien dengan cara membantu kliennya untuk menemukan pemecahan masalah, dan pendekatan client center menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan akan menemukan arahnya sendiri. Tujuan konseling dengan pendekatan client center itu ada 4. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Yang kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih. Yang ketiga, menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan bimbingan dan konseling. Yang keempat, konseling cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka, percaya diri, lebih besar, lebih sedia untuk meningkatkan diri. Ya, kemudian yang ketiga, pendekatan behavioristik akan dijelaskan oleh Mas Munirul. Kepada Mas Munirul, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik adalah gabungan dari beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh ahli yang berbeda. Terapi behavioristik digunakan sekitar awal 1960-an atas reaksi terhadap psikoanalisis yang dianggap tidak banyak membantu mengatasi masalah klien. Adapun aspek penting dari pendekatan ini adalah bahwa perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. Pendekatan behavioristik merupakan pilihan utama yang dilakukan oleh para konselor yang menghadapi masalah spesifik seperti gangguan makan, penyalahgunaan obat, dan disfungsi psikoseksual. Pendekatan ini tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Setiap orang dipandang memiliki kecenderungan-kecenderungan positif dan negatif. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungannya, sosial budayanya. Segenap perilaku manusia itu dipelajari, dengan kata lain, manusia dibentuk dan dikondisikan oleh pengondisian sosial budaya. Pandangannya deterministik, dalam arti tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar dan pengondisian. Konsep behavioristik adalah perilaku manusia yang merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan manipulasi kondisi belajar. Ciri-ciri konseling behavioristik. Yang pertama yaitu kebanyakan perilaku manusia dipelajari oleh sebab, maka akan dapat diubah. Terus yang kedua, perubahan yang khusus terhadap suatu lingkungan. Individu dapat membantu dan mengubah perilaku yang relevan. Prosedur konseling berusaha membawa perubahan-perubahan yang relevan dalam perilaku klien dengan mengubah lingkungan. Yang ketiga, keefektifan konseling dan hasil konseling dinilai dari perubahan dalam perilaku manusia di luar wawancara prosedur dalam konseling.
Yang keempat, prosedur konseling secara khusus didesain untuk membantu klien dalam memecahkan masalah khusus. Tujuan umum dari konseling perilaku ini adalah menghapus pola perilaku yang maladif, yaitu perilaku yang membahayakan, dan membantu konseling dalam mempelajari pola-pola perilaku yang konstruktif, yaitu membina, membangun, dan memperbaiki. Konselor dituntut untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Tujuan-tujuan yang spesifik dipilih oleh konseling dan ditetapkan pada permulaan proses konseling. Selanjutnya ialah pendekatan realitas. Pengertian teori realitas menurut William Glasser, ciri yang khas dari teori ini adalah tidak terpaku pada kejadian-kejadian masa lalu, tetapi mendorong klien untuk menghadapi realitas. Teori ini menekankan pada pengubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab dengan merencanakan dan melakukan tindakan tersebut. Pendekatan realitas berlandaskan motivasi, pertumbuhan, dan anti-deterministik atau kehaluan. Menurut Deddy Supriyadi, berdasarkan adegannya, bimbingan dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Bimbingan dan konseling yang dilakukan secara individual disebut bimbingan individual, dan yang dilakukan secara kelompok disebut bimbingan kelompok. Bimbingan individual dilakukan dengan pendekatan perseorangan. Tiap orang dicoba didekati, dipahami, dan ditolong secara perseorangan. Bimbingan kelompok diberikan oleh pembimbing berkelompok. Beberapa orang yang bermasalah sama atau yang dapat memperoleh manfaat dari pembimbing kelompok berkumpul untuk membahas persoalannya dalam kelompok di bawah pimpinan seorang pembimbing atau terapis. Bimbingan kelompok meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi belajar. Terus yang kedua, bimbingan kesulitan belajar. Yang ketiga, bimbingan ekstrakurikuler. Keempat, bimbingan karir. Kelima, pemberian informasi mengenai berbagai hal. Adapun bimbingan individual atau konseling meliputi segala kegiatan tatap muka antara konselor dan klien dalam rangka mengatasi masalah klien melalui hubungan yang mendalam dan berorientasi pada pemecahan masalah klien. Dalam membina hubungan dengan klien, konselor dapat menggunakan salah satu di antara pendekatan utama dalam konseling. Yang pertama yaitu pendekatan yang bersifat pada konselor. Terus yang kedua, pendekatan yang berpusat pada klien. Yang ketiga, pendekatan selektif atau campuran. Pendekatan yang akan digunakan oleh konselor sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu sifat klien, derajat keeratan, sifat konselor. Itu selanjutnya akan diteruskan oleh pemakalah selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu pendekatan analisis transaksional. Apa transaksional itu? Transaksional itu ialah manusia yang dipandang memiliki kemampuan memilih. Apa yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh si klien bisa ditetapkan ulang. Meskipun manusia bisa menjadi korban dari keputusan dini dan skenario kehidupan. Aspek yang mengalahkan diri dapat diubah dengan kesadaran. Dalam terapi ini, hubungan konselor dan klien dipandang sebagai suatu transaksional, yaitu interaksi tindakan yang diambil berdasarkan tanggung jawab, di mana masing-masing partisipan berhubungan satu sama lain. Tujuan konseling ini ialah membantu si konseling agar bebas dari skenario, bebas dari permainan, menjadi pribadi yang otonom, yang sanggup memilih posisi dan menentukan kehendak ingin menjadi apa dirinya. Oleh sebab itu, konselor selalu bertugas membantu si klien dalam menguji putusan-putusan dirinya dan membuat putusan-putusan baru berlandaskan kesadaran yang muncul dalam diri si klien tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan Gestalt. Pendekatan ini yang memfokuskan diri pada pengalaman dan memadukannya dengan bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu pada si klien.
Menurut pandangan ini, untuk mengetahui sesuatu hal, kita harus melihatnya secara keseluruhan. Karena apabila hanya melihat pada bagian tertentu saja, kita akan kehilangan karakteristik penting lainnya. Hal ini juga berlaku pada tingkah laku manusia. Untuk menjadi pribadi yang sehat, individu harus merasakan dan menerima pengalamannya secara keseluruhan, tanpa berusaha menghilangkan bagian tertentu lainnya. Tetapi pada individu yang tidak sehat, sehingga mengalami ketidakseimbangan, maka akan muncul ketakutan dan ketegangan sehingga melakukan reaksi penghindaran dan menyadarinya secara nyata. Dalam pendekatan ini, manusia dalam kehidupannya terdapat konsep tentang urusan yang tidak selesai, yakni mencakup perasaan dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, dan rasa berdosa. Meskipun tidak dapat diungkapkan, perasaan itu diasosiasikan dengan ingatan dan fantasi tertentu. Urusan yang tidak selesai itu akan bertahan sampai ia menghadapi dan menangani perasaan yang tidak terungkap itu. Secara umum, bertujuan membantu klien untuk memperoleh kesadaran atas pengalaman dari saat ke saatnya, menantang si klien agar menerima tanggung jawab atas pengambilan dukungan internal alih-alih dukungan eksternal. Tujuan utama pendekatan ini adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi dan meningkatkan proses pertumbuhan si klien dan membantu klien mengembangkan potensinya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.